Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkumpul bersama istri-istri beliau. Tidak ada tanda-tanda senyum di dalam muka beliau. Yang kelihatan raut wajah beliau adalah ketegangan. Kenapa demikian? Karena ternyata istri-istri beliau meminta belanja tambahan kepada beliau. Coba kita bayangkan, yang meminta itu bukan satu orang. Yang meminta itu adalah 9 orang. Tentunya itu tidak bisa kita bayangkan kepada diri kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelihatan dalam raut wajahnya tidak ada senyum, yang ada adalah ketegangan. Para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk ke rumahnya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolaknya karena dia masih bersama dengan istri-istri beliau. Kecuali 2 sahabat yang dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya. Itulah dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa 2 sahabat ini dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya? Karena 2 sahabat ini di samping mereka adalah sahabat dekat Nabi, mereka juga ternyata posisinya sebagai mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memutuskan apakah memberikan tambahan belanja kepada istri-istrinya atau tidak. Ketika Umar melihat ketegangan yang ada pada diri Nabi seperti itu, maka Umar berinisiatif untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Wahai Abu Bakar, kita melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu tegangnya. Alangkah baiknya untuk kita hibur dia. Bagaimana caranya? Kata Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kalau istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta tambahan belanja, maka saya akan mencekik lehernya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, tersenyum dan tertawa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedari tadi begitu tegangnya menghadapi istri-istri beliau. Nabi mengatakan, begitu juga lah yang saya alami wahai Umar. Istri saya semuanya meminta belanja tambahan kepada saya. Rasulullah SAW mendiamkan peristiwa itu selama 1 bulan lamanya. Sampai Allah SWT menurunkan satu ayat dalam ayat Al-Quran, yang mana Allah SWT mengatakan kepada kita pada surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada istri-istrimu, kalau mereka menginginkan kehidupan dunia, mereka menginginkan kemewahan-kemewahan dunia, silakan. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga harus siap untuk berpisah denganmu, karena engkau tidak akan bisa memberikan apa yang mereka turutkan, apa yang mereka inginkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika mereka menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka. Setelah itu Rasulullah SAW menemui Aisyah radhiyallahu anha dan menanyakan perihal itu.
keputusan yang sangat tepat dari Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwa ia memilih Allah dan Rasulnya daripada kehidupan dunia. Begitu juga ketika ditanyakan kembali kepada istri yang lain, semuanya ternyata memilih Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat daripada hanya kehidupan dunia yang sementara saja. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah SAW ini. Pertama, ketika istri-istri kita meminta belanja tambahan di suasana COVID-19 yang seperti ini, pekerjaan susah, pengangguran banyak dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Kalaulah kita mendapatkan pekerjaan yang bagus, gaji yang banyak, ingin ditambahi terhadap permintaan istri kita, silakan, itu boleh saja. Tapi kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya pekerjaan yang sebelumnya kita dapatkan, istri juga harus ikhlas di dalam menerima apa adanya. Ingat istri Nabi SAW, ketika Nabi SAW tidak mampu memberikan apa yang mereka minta, mereka dengan ikhlasnya menerima keputusan dari Nabi SAW. Kalaulah suami kita mendapatkan penghasilan yang banyak, terutama di masa COVID ini umpamanya, dan suami kita pelit terhadap harta yang dia berikan, boleh kita minta, gak apa-apa, silahkan. Karena itu adalah hak kita sebagai seorang istri. Kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi kepada diri Nabi SAW yang menjadi suri teladan tentunya kepada kita umatnya, apapun permasalahan yang berkaitan dengan keluarga kita di rumah, itu tidak boleh keluar sebelum ada yang bisa kita putuskan di dalam rumah kita, sebelum ada solusi-solusi terbaik antara suami dan istri. Jangan permasalahan dari keluarga kita langsung kita expose di medsos, jangan. Kita tanya kepada orang-orang yang ada di teman Facebook kita, teman Twitter kita umpamanya, atau teman-teman yang lain. Jangan. Permasalahan keluarga kita harus kita selesaikan dulu antara suami dan istri. Kalau tidak bisa, baru kita minta pendapat dari keluarga besar kita. Di sana orang tua kita dan mertua kita untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan. Rasulullah SAW juga demikian. Kenapa orang-orang lain tidak dibolehkan oleh Nabi SAW masuk dalam rumahnya ketika dia bersama dengan istrinya? Yang dibolehkan oleh Nabi SAW masuk hanya 2 orang sahabat. Karena 2 orang sahabat ini adalah mertuanya sekaligus sahabatnya. Umar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma adalah sahabat-sahabat Nabi sekaligus menjadi mertua Rasulullah SAW. Permasalahan yang berkaitan dengan keluarga kita tidak bisa kita atasi, permasalahan itu silahkan kita bawa ke keluarga besar kita. Dan jangan sekali-sekali kita bawakan itu ke medsos atau ke media-media lainnya. Karena ingat, satu kata yang kita ucapkan ketika sudah berada di luar sana, maka satu kata itu akan bertambah menjadi beberapa kata, bahkan bisa 10 dan 100 kata setelahnya. Paling tidak ini yang bisa kita ambil intisari dari apa yang kita sampaikan dalam kisah Rasulullah SAW bersama dengan para istri beliau. Mudah-mudahan kita berharap keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis tentunya, yang bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.